Halo, selamat datang di podcast Flip, Fun Learning in Podcast. Saya Angel Peter yang akan membawakan podcast pada hari ini. Nah, di podcast pada hari ini kita akan membahas topik tentang from the classroom to the clinic, what to expect and how. Kita akan membahas apa saja yang harus dipersiapkan untuk masuk dalam dunia koas, bagaimana realita koas, dan bagaimana cara mengatasi stres, kelelahan, dan mungkin saja konflik yang akan timbul dalam dunia koas. Nah, di episode ini saya tidak sendirian, saya bersama Kak Maurel. Halo Kak Maurel. Halo. Mungkin banyak yang penasaran nih dengan kakak, boleh diceritakan Kak sedikit tentang diri kakak? Halo, saya Maurelia Widarta, saya mahasiswa klinik, baru lulus tahun 2023 kemarin. Mungkin masih sedikit pengalaman yang saya ceritakan karena saya masih belum lama jadi anak koas. Nah, gitu ya Kak. Jadi, apa nih yang buat kakak tertarik untuk menjadi dokter? Tentunya yang pertama itu saya jadi dokter keinginanku sendiri dan saya mau jadi dokter pertama di keluarga. Itu motivasiku. Wah, keren banget Kak. Jadi kita lanjut ke pertanyaan pertama ya Kak. Ya. Apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk masuk dalam dunia koas Kak? Yang perlu dipersiapkan untuk masuk di dunia koas itu tentunya saya kasih dulu perbedaan antara preklinik ke klinik itu sangat jauh perbedaannya 360 derajat yang saya rasakan. Itu kalau di preklinik kalian itu kayak kalau disuruh belajar pasti nanti mau ujian baru belajar. Iya. Nah, kalau di klinik nggak ada, tiap hari kalian harus belajar. Jadi di klinik itu eh, setiap hari harus diwajibkan untuk belajar, kayak begitu. Wah, seru banget ya Kak. Nah, bagaimana nih tentang realitas sesungguhnya tentang koas Kak? Realitas sesungguhnya tentang koas banyak capeknya. Pokoknya tiap hari itu capek. Tiap hari capek ya Kak. Iya. Apa saja nih perbedaan antara belajar di kelas dan belajar di rumah sakit Kak? Iya. Kayak yang tadi yang saya ceritakan, kalau di preklinik itu kalian banyak belajar tentang teori. Tapi kalau di klinik itu kalian di situ menginterpretasikan CSL-nya kalian, uh, skill-skillnya. Nah itu kayak pemasangan EKG, di situ mulai tindakan, pokoknya semua tindakan itu kalian harus pelajari. Dan kalau kalian mau masuk di misalnya di satu stase, kalian harus pelajari dulu itu skill-skillnya dulu. Nanti teorinya bakal berjalan sesuai dengan stase yang kalian jalani. Kayak gitu. Nah, gitu ya Kak. Lalu bagaimana nih cara kakak mengatasi stres, kelelahan, dan konflik yang mungkin timbul dalam dunia koas Kak? Pasti kalian kayak saya juga tidur. 1 jam waktu selama koas itu berharga sekali untuk tidur. Dan ya selain tidur bisa juga teman-teman untuk healing, kayak pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat yang kalian suka, kayak begitu sih untuk mengatasi stresnya. Mungkin me time ya Kak ya? Ya, me time. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana sih cara kakak menyimbangkan antara belajar teori dan praktik di klinik? Apa saja strategi dan sumber belajar kakak Kak? Cara belajar saya itu mendengarkan. Hmm, Jadi kadang saya minta teman-temanku untuk dia belajar di dekatku. Saya malas untuk membaca. Jadi saya tuh masuk di otakku itu kalau dengarkan orang kayak begitu. Jadi caraku saya pelajari skill tapi saya sambil nonton YouTube kayak begitu. Dengan begitu gampang masuk di saya. Dan saran-saranku untuk teman-teman untuk menyeimbangkan itu belajar teori dengan skillnya, bisa kalau ada kalian yang tidak mengerti tentang skill, kata-kata yang tidak mengerti, nah baru di situ kalian cari atau kalian bertanya. Tapi harus kalian berusaha dulu, karena dengan begitu, dengan kalian berusaha sendiri bisa langsung masuk di otaknya. Kayak begitu kalau saya. Itu saranku. saya setuju kan nih dengan Kak Maurel nih. Iya. Kerennya cara belajarnya Kak. Bagaimana Kak cara menangani kasus-kasus yang sulit nih? Atau yang menyedihkan seperti pasien yang meninggal, keluarga yang berduka, atau pasien yang tidak kooperatif Kak?
Dari saya, selama saya koas, ya memang saya koas baru sebentar, dan belum lama juga, jadi belum terlalu banyak pengalaman yang bisa saya bagikan ke kalian, tapi untuk menjadi awalan kalian nanti jadi anak koas, mungkin untuk mengatasi hal itu, sebenarnya itu jadi beban kalau memang ada pasien meninggal, kalian harus sampaikan ke keluarga pasien. Nah, saranku dan mungkin kalau memang nanti saya dihadapkan pada situasi saat itu, saya akan mungkin panggil dulu dokter senior untuk jelaskan ke keluarga pasien. Dan kalau saya jadi dokter nanti, saya akan panggil dulu keluarga pasien di tempat ruangan tertutup untuk bicarakan hal ini baik-baik dan tanpa emosional. Kalian nggak boleh tunjukkan juga kalau kalian sedih. Saya tahu pasti kalian sedih juga dengar berita kematiannya, sedih lihat keluarganya, pasti kayak nggak sanggup. Tapi kalau kalian ikut sedih, pasti kayak keluarga pasien bilang, "Ih, kenapa ini dokter menangis-menangis?" Kayak begitu. Harus kalian jangan terbawa suasana, kayak begitu saranku. Kalau untuk pasien yang kurang kooperatif gimana, Kak? Kalau pasien kurang kooperatif, karena sekarang saya lagi di stase psikiatri, tiap stase itu beda pasiennya. Kalau di stase psikiatri itu kalau kalian psikiatri itu jiwa, stase jiwa. Nah, kalau kalian dapatkan pasien yang tidak kooperatif, itu kalian nggak boleh terlalu banyak bertanya. Karena dia semakin kalian terlalu banyak bertanya, dia akan sembunyikan, dia nggak jujur. Kayak dia bilang, "Ih, kenapa ini dokter bertanya terus? Nah, saya tuh nggak mau Kak tahu masalahku," kayak begini. Ah, Nah, jadi, seadanya saja kalian bertanya, dan kalau kalian sudah masuk di stase itu, kalian bakal tahu, "Oh, ini orang sakit." Tanpa kalian tanya, kalian bisa lihat, lagi sakit ini orang, kayak begitu. Jadi, kalau di stase-stase lain itu, kalau pasien tidak kooperatif, kalian bisa tanyakan ke orang yang antar, itu namanya aloanamnesis. ah. Aloanamnesis itu kalian, tanya ke pengantarnya, kayak begitu. Gitu ya, Kak. Terus bagaimana nih cara Kakak berkolaborasi dan beradaptasi dengan tim kesehatan yang berbeda-beda di setiap rotasi klinik? Oh iya, pasti kalian, nanti dihadapkan sama perawat, anak-anak magang. Nah, saya itu selama koas saya dihadapkan sama, teman-teman anak-anak magang juga dari kesehatan dan, eee, kalau nanti kalian dihadapkan sama yang profesi berbeda, yang pertama itu etika. Kita di dunia kesehatan pasti yang pertama itu etika dan, eee jangan pernah lupakan itu tata keramanya kalian, sopan santunnya, biarpun itu kita beda profesi, ada namanya yang kayak teman sejawat. Kita itu semua teman sejawat kalau di dunia kesehatan. Dan jangan pernah bedakan itu. Kayak kadang perawat minta bantuan di kita, kadang kita yang minta bantuan ke perawat. Jadi kalian tetap menghargai itu. Harus ini ya, Kak, pertahankan sopan santunnya ya, Iya, Kak, tata biar keramanya. bisa biar bisa saling bantu antara biarpun beda profesi, kita bisa saling bantu. Ya. Terus bagaimana nih cara Kakak belajar dari pengalaman dan kesalahan Kakak selama koas? Apa saja hal-hal yang ingin Kakak perbaiki atau kembangkan lebih lanjut, Kak? Mungkin, kalau dari saya, mudah-mudahan nggak ada selama kesalahan koas. Selama ini lancar-lancar, alhamdulillah. Eee, Semoga dijauhkan dari masalah dan kalian itu jangan pernah buat masalah. Pokoknya, kalian jangan, buat gerakan tambahan apapun selama koas, ikuti aturan-aturan yang ada di situ, kalaupun kalian tidak sengaja ya, mungkin sudah itu hari sialnya kalian. Ada dibilang hari sial di dalam dunia koas. Terus kalau dari saya, kesalahan-kesalahanku yang kurang dari saya selama koas itu, saya ingin tingkatkan lagi belajarku. Saya setiap hari termotivasi untuk belajar 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 terus. Kalau temanku bisa, masa saya nggak bisa? Kayak Eh, gitu. Keren-keren, Kak. Iya. Biasa juga itu, Kak, dari kita kan biasa lebih belajar dari kesalahan tuh, Kak. Iya, Kagum banget nih, Kak, dengan pengalaman dan tips-tips dari Kakak. Nah, Kak Maurel, apa saja sih pesan dan kesan Kakak bagi kami nih, mahasiswa kedokteran nanti yang akan menghadapi koas juga? dari saya itu pesan saya untuk kalian yang mau menghadapi dunia koas, kalian harus pintar bagi waktu,
jangan tumpuk-tumpuk tugasnya karena tuh di preklinik kalian jarang sekali dapatkan tugas. Nah di koas itu kalian kayak dikasih dor sama pokoknya dihantam habis-habisan sama tugas, belum lagi kalau dinas, jaga malam. Jadi kalian harus sesuaikan waktunya. Kalau misalnya kalian disuruh buat tugas, jangan ditumpuk itu, nggak boleh. Kalau bisa selesaikan, kalau kalian senggang, kalau kalian mau healing yang seperti saya bilang tadi, kalian harus selesaikan dulu tugasnya biar nggak terbebani juga. Enak tuh kalau healing baru sudah dari dipikir kayak begitu. Itu pesan saya untuk teman-teman yang mau menghadapi dunia koas. Kalau kesan saya selama koas itu, selama saya ada di dunia koas itu tidak seburuk itu, Jim. Dan capek memang, tapi seru sekali. Kalian harus hadapi tuh koas, jangan takut. Karena biar bagaimanapun dunia koas itu sumpah seru sekali. Di situ kalian bisa dapat teman baru dari universitas lain, kakak-kakak perawat. Kalian bisa tahu itu lingkungan rumah sakit bagaimana. Itu kesanku. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas saran dan kesan-kesannya, Kak. Tetap semangat dalam koasnya, Kak. Ya, Semoga makasih. lancar dan bisa lulus nanti jadi dokter. Amin. Itu dia tadi podcast kita tentang From the Classroom to the Clinic, What to Expect and How. Saya harap dari podcast ini kita bisa mendapatkan banyak pengalaman, banyak motivasi dan pelajaran dari pengalaman dan tips yang Kak Maurel sudah bagikan kepada kita. Nah, kesimpulan yang dapat saya simpulkan itu Kak Maurel ini masih mau meningkatkan lagi motivasi belajarnya dalam dunia koas, meningkatkan skill-skillnya biar nantinya bisa menjadi dokter pertama di keluarga yang mungkin jadi dokter hebat juga ya. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Terima kasih juga Kak Maurel sudah berbagi tips dan pengalaman-pengalamannya. Episode selanjutnya kita akan membahas lagi topik-topik yang lebih menarik. Jika teman-teman suka dengan podcast ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Terima kasih semuanya.